Oke guys, welcome to Yundi Jones 7 creepypasta terseram dan teraneh di Minecraft part 26 3 jam set. Nah, ini creepypastanya sebenarnya udah 2 hari yang lalu, tapi saya reaction sekarang karena teman-teman saya minta saya untuk upload creepypasta. Mereka kaget ya. Siap-siap kakek Raf? Oke, kalau siap-siap. Creepypasta teraneh part 26. Oke. Yang pertama, begal. Begal. Di awal diperlihatkan seorang player Indonesia bernama Anto baru saja spawn di world baru yang ia buat. Namun saat baru menebang 2 pohon kayu, ia mendengar suara orang sedang mining di bawah tanah. Lantas ia heran dengan hal itu karena Anto bermain Minecraft pada mode single player. Anto mencoba untuk mengecek ke bawah, tapi dia malah menemukan adanya chest dengan sign bertuliskan untukmu. Saat Anto mengecek isi chestnya, di dalamnya terdapat sebuah pickaxe yang bernamakan corrupted.txt. Tidak hanya itu, dia juga menemukan adanya sign di dalam sebuah goa bertuliskan crash.file. Beberapa saat kemudian, Minecraft-nya nge-glitch dan Minecraft-nya force close. Dia mencoba untuk masuk lagi, namun saat masuk, dia sudah berada di tempat yang lain. Dan saat melihat sekitar, ia merasa aneh karena terdapat dark sapling yang ditanam berbentuk kotak. Dan juga darahnya pun hanya tersisa 3 HP. Juga di situ terdapat chest dan saat dilihat, isinya kosong. Saat itu juga, tiba-tiba hari di Minecraft-nya berubah menjadi malam. Di depan Anto tampak terlihat ada seseorang yang sedang memandanginya. Anto mencoba untuk mengganti ke mode peaceful, akan tetapi di depannya Anto malah muncul 2 orang villager yang sedang digantung. Anto memutuskan untuk menyelamatkan kedua villager itu. Tapi tiba-tiba muncul chat dari seseorang yang seperti menakut-nakuti Anto. Saat itu juga Anto berlari jauh dari sana. Tapi sayangnya Anto diteleport ke Nether oleh orang itu dengan posisi digantung. Lalu Anto di-kill dengan menggunakan pedang. Mati ya. Yang kedua, Strong Iron. Ada sedikit jumpscare. Seorang anak kecil bernama Joy pernah membuka website creepypasta mengenai Strong Iron. Namun ia hanya menikmati ceritanya saja. Karena cerita tersebut, Joy jadi ingin memainkan Minecraft. Besoknya ia memutuskan bermain Minecraft untuk melanjutkan progresnya mencari iron untuk membuat sebuah armor. Setelah bangun dari tidur, ia memutuskan keluar rumah menuju ke goa untuk mencari iron. Di situ Joy telah menemukan iron, tapi dia dihadang oleh beberapa hostile mob yang ada di situ. Setelah Joy menghabisi hostile mob yang ada di situ, ia mengambil ironnya. Namun Joy baru menyadari saat mengecek inventory, ironnya langsung menjadi iron ingot. Penasaran dengan itu, dia mengambilnya lagi dan benar saja, iron ore yang dia ambil langsung menjadi iron ingot. Jika diperhatikan lebih jelas, di situ ada penampakan entity yang sedang berada di belakang Joy. Iron ore yang dia ambil langsung menjadi iron ingot. Jika diperhatikan lebih jelas, di situ ada penampakan entity yang sedang berada di itu, ia mengambil ironnya. Namun Joy baru menyadari saat mengecek inventory, ironnya langsung menjadi iron ingot. Penasaran dengan itu, dia mengambilnya lagi dan benar saja, iron ore yang dia ambil langsung menjadi iron ingot. Jika diperhatikan lebih jelas, di situ ada penampakan entity yang sedang berada di belakang Joy. Tapi di situ Joy tidak menyadarinya, karena Joy bilang kalau memang saat itu dia tidak melihatnya saat dia bermain. Iya, karena gelap saat banget. Joy pulang ke rumah pada malam hari, dia ingin keluar dari Minecraft-nya. Tapi anehnya, dia tidak bisa menekan tombol quit-nya. Karena hal itu, Joy mencoba untuk melanjutkannya sebentar. Namun saat Joy kembali ke rumah, ada keanehan yang terjadi. Di mana saat Joy mengecek isi chestnya, terdapat iron ingot yang berubah namanya menjadi Dia Datang. Joy pun mengambil ironnya
dan pergi menuju ke tempat mining lagi untuk mencari kebenaran dari iron tersebut. Saat sedang berjalan di tempat mining, Minecraft-nya nge-glitch dan tiba-tiba Joy mencoba kabur pada saat itu. Oke guys, tadi aku disuruh sama Mbak Nuning ya. Jadi mohon maaf banget ya. Lalu tiba-tiba di belakangnya ada blok darah yang berjatuhan yang nampak seperti iron block namun dengan tekstur berdarah-darah. Tapi saat hendak kabur, Joy terteleport di ruangan yang penuh dengan iron block berdarah. Lalu di depannya muncul entity yang mengechat strong iron itu nyata. Lalu entity itu mengsummon hostile mob yang seperti robot iron. Joy mencoba untuk menyerangnya, namun ia tidak cukup kuat untuk menyerangnya, yang akhirnya membuatnya terteleport dan dibunuh oleh strong iron. Semenjak kejadian itu, Joy yakin dengan pasti bahwa kejadian yang Joy alami dikarenakan ia telah membaca website creepypasta mengenai strong iron. Ya, bonus iklan lagi. Yang ketiga, Kermit. Kermit. Ada sebuah rumor di Minecraft bahwa terkadang ada anak kecil yang suka mengintai di suam bayom yang suka membunuh secara diam-diam. Cerita dimulai dari Numbo dan Gnat yang secara kebetulan telah menemukan suam bayom di mana itu adalah tempat favorit mereka. Di situ Gnat menyuruh Numbo untuk membuild sebuah rumah yang dimana Gnat mempunyai urusan sehingga mengharuskannya pergi. Bonus iklan 3 kali. Emang kurang aja nyampe. Tinggalkan Numbo sendirian. Beberapa saat kemudian, Minecraft-nya Numbo tiba-tiba nge-frame, tapi untuknya tak lama kemudian normal kembali. Di situ Numbo membuat sebuah rumah sederhana saja untuk awalan mereka. Di saat Numbo ingin menggali ke bawah tanah, ada suara teriakan anjing yang seharusnya tidak ada di Minecraft. Mendengar suara itu, Numbo mencari-cari sumber suara tersebut, tapi dia tidak menemukan adanya satupun anjing di dekatnya. Saat sedang mencoba untuk menggali ke bawah tanah lagi, suara anjing itu lagi-lagi terdengar. Ketika malam tiba, Numbo menemukan adanya sign bertuliskan Kermit Swamp, dan tiba-tiba terdengar suara itu lagi.
Numbo mencoba untuk bersembunyi di dalam rumah, namun dia mendengar suara ini. Mendengar hal itu, ia jadi penasaran dan memberanikan diri. Ia kemudian membuat stone sword dan mencoba keluar rumah, lalu memasangkan torch di sekeliling rumah. Numbo mencoba berkeliling di sekitaran rumah, pikir akan aman, jadi dia mengecek ke sana dan ke sini. Tapi beberapa saat kemudian, dia melihat adanya sosok yang sedang berdiri di jendela rumah Numbo. Saat dia menghampiri sosok itu, terdapat lubang di bawah rumahnya, yang kemungkinan sosok itu kabur lewat lubang tersebut. Ternyata di luar rumahnya juga sudah ada sign yang berartikan kenapa di sana sangat banyak musik tentang pelangi. Dan jawabannya ada di belakang sign itu, karena aku bisa menyanyikan lagu-lagu itu sebelum pembantaian. Ketika Numbo mau kabur ke dalam rumah, dan Numbo di-kill oleh sesosok Hermit. Yang keempat, Lord M. Lord M. Cerita ini terjadi pada tahun 2021 dari seorang cewek bernama Penelope saat sedang bermain Minecraft pada servernya sendiri. Suatu hari, dia baru saja selesai membuat sebuah rumah kayu dan di situ dia sedang mendekorasi rumahnya dengan menanamkan beberapa bunga di halaman rumahnya. Di sore hari, dia memutuskan pergi ke tempat mining karena ia belum memiliki iron sama sekali. Setelah mendapatkan beberapa iron di situ, ia berhenti di mine shaft yang ia temukan sambil memanggang iron tersebut. Setelah selesai memasak iron, ia ingin pindah tempat mining. Tapi tiba-tiba, ia menemukan adanya sign bertuliskan I'm God. Melihat hal itu, Penelope jadi takut dan memutuskan untuk meninggalkan goa tersebut. Namun sesampainya Penelope di rumah, ia melihat di sekeliling rumahnya sudah banyak soul torch bertebaran. Mencoba untuk tidak memikirkan hal itu, jadi ia memutuskan untuk pergi ke village saja. Tetapi ketika ia mau sampai di village, ia melihat adanya patung besar berbentuk Steve, namun dengan mata berwarna hijau. Juga kalau dilihat lebih dekat, ada tulisan M berwarna merah di bajunya. Beberapa detik kemudian, patung itu tiba-tiba menghilang. Penelope mencoba untuk berdiam di village sambil merecord gameplaynya untuk melihat jikalau ada kejadian menarik yang terjadi. Penelope membiarkan PC-nya terbuka dan dia meninggalkan kamarnya untuk berbicara dengan temannya lewat telepon. Dan saat ia kembali ke kamarnya untuk melihat Minecraft-nya, ternyata Minecraft-nya force close. Dan ada file teks bernama kehormatan tidak membuat siapapun lebih baik. Dia membuka file teks itu dan inilah yang tertulis di dalamnya. Apakah menurutmu kehormatan itu benar? Orang-orang menciptakannya untuk membuktikan diri mereka sendiri bahwa mereka lebih baik dari orang lain, tetapi tidak lebih baik dari saya. Mereka tidak lebih baik. Mereka adalah yang terburuk. Anda adalah salah satu dari mereka. Jadi ini adalah permainan terakhir yang aku mainkan denganmu. Bahkan saat kamu di sini ataupun tidak. Aku akan mengikutimu sampai hari di mana kamu menjadi milikku. Penelope sedikit takut setelah membaca isi dari teks itu. Jadi ia mencoba untuk mengecek video yang telah ia rekam sebelumnya. Dan ternyata ada kejadian aneh setelah Penelope meninggalkan PC di kamarnya. Setelah beberapa detik Penelope meninggalkan kamarnya, dedaunan pohon menghilang. Dan kemudian muncul redstone torch di sekelilingnya dengan 2 salib bedrock yang terbalik. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Ya, itulah yang terjadi sebelum Minecraft-nya force close. Rumornya entity ini sering disebut dengan nama Lord M. Salah satu entity yang berbahaya karena memiliki banyak kekuatan. Yang kelima, Portal. Portal. 2 orang player bernama Ceta dan Zombie sedang bermain di salah satu server random yang ada di Minecraft. Di awal, ditunjukkan kalau mereka mendengar suara aneh di sekitaran rumah.
dan sedang mencari sumber suara tersebut. Di situ zombie tiba-tiba tidak ada, tapi ternyata dia hanya ngeprank Ceta saja. Di pagi hari, zombie memutuskan pergi ke goa dan mencari village untuk mencari research. Sedangkan Ceta memanen tanaman untuk memberi makan hewan-hewannya. Di situ Ceta juga telah membuat sebuah rumah kecil yang entah untuk dia apakan nantinya. Ceta dan zombie pun pulang di malam hari, yang ternyata di situ mereka telah memiliki seluncuran dan mereka pun bermain di seluncuran tersebut. Keesokan harinya, Ceta dan zombie melihat kalau pintu rumahnya terbuka, tapi mereka mengabaikannya. Saat berada di luar rumah, zombie mempunyai ide kalau rumah kecil yang telah dibuat Ceta akan dijadikan sebagai tempat portal. Ceta pun menyetujuinya. Setelah itu, zombie pun pergi ke goa untuk mencari obsidian. Ketika Ceta sedang berkeliling di dalam rumah, tiba-tiba ada skeleton yang menyerangnya. Padahal jelas-jelas rumah itu telah dipasangi torch, yang seharusnya tidak akan ada mob yang spawn. Singkat cerita, zombie pulang ke rumah di malam hari, dan telah mendapatkan blok obsidian. Di situ sekilas mereka mendengar ada suara kucing yang terkena damage. Saat dicek, ternyata itu adalah kucing milik Ceta yang sedikit bersikap aneh. Di luar rumah, Ceta memutuskan untuk menceritakan cerita dongeng seram ke zombie. Ia menceritakan kisah tentang seorang anak laki-laki yang sedang memanjat bukit. Kemudian menemukan adanya rumah pohon di bukit itu. Namun setelah itu muncul kabar bahwa anak laki-laki itu tewas di dalam rumah pohon itu dengan tenggorokannya yang tercabik-cabik. Selesai mendongeng, mereka pun pergi tidur. Namun keesokan harinya, pintu rumah mereka terbuka lagi. Dan juga kucingnya Ceta telah berpindah posisi. Padahal sebelumnya kucing Ceta udah disuruh duduk. Setelah itu, zombie pun membuatkan portal nether di rumah kecil yang dibuat Ceta. Tapi zombie membuat portalnya agak berbeda dari portal yang orang lain biasa buat. Seperti sengaja ditambahkan bagian pinggirnya. Kata zombie, ia sengaja membuat portalnya seperti itu karena dia membaca sebuah artikel di website bakal ada sesuatu yang terjadi jika mereka memasuki portal berbentuk itu pada malam hari. Tapi tidak disebutkan apa yang akan terjadi di artikelnya. Beberapa menit kemudian ketika zombie membaca lagi artikelnya, situsnya telah dihapus. Di situ zombie pun merasa kayak ada yang janggal. Sambil menunggu malam hari, mereka memutuskan untuk memperluas seluncuran mereka dan memainkan seluncurannya. Di tengah malam, mereka siap untuk memasuki portalnya. Setelah masuk portal, mereka kaget. Ternyata mereka tidak masuk ke Nether, melainkan world mereka telah terbalik 180 derajat. Tapi saat Ceta dan zombie mencoba untuk masuk lagi ke portalnya, tidak ada perubahan. World-nya tetap terbalik. Saat mereka memasuki portal itu untuk yang ketiga kalinya, tiba-tiba rumah Ceta dan zombie menghilang. Dikatakan jika mereka mencoba masuk ke portal itu terus-menerus, world-nya sedikit demi sedikit akan lenyap. Jadi jangan pernah membuat portal sembarangan seperti itu. Yang keenam, Somebody in the Dark. Seorang pria bernama Hank ingin bermain Minecraft dengan dua temannya yang ia temui di Discord, bernama Azel dan Ton. Di situ mereka baru saja selesai membuat sebuah rumah untuk mereka tinggali bersama. Suatu waktu, mereka membuat perkemahan di belakang rumah mereka, dan mereka sedang berkumpul di api unggun pada malam hari. Di situ Azel dan Ton sedang mendengarkan Hank bercerita tentang dongeng seram yang diceritakan oleh Hank. Tapi ketika mereka sedang asik mendengar cerita, ada zombie yang datang menyerang. Jadi mereka memutuskan pergi ke rumah untuk tidur. Tapi hal aneh terjadi, yang dimana Azel menemukan bunga popi ada di kasurnya. Di situ mereka sadar bahwa mulai ada yang tidak beres, dan seperti sedang ada yang mengawasi mereka di kegelapan. Setelah mereka menghabisi zombie-zombie yang ada di situ, mereka pergi tidur. Keesokan harinya, mereka sedang berada di tempat mining, dan mereka beruntung menemukan adanya diamond di tempat itu. Tapi saat itu juga, Tom tiba-tiba disconnect dari wall, dan yang lebih menakutkannya lagi, ada suara jerit